Oke, sip. Oh ya, ini bukan FM terakhir. Ini fundamental aljabar yang terakhir, teman-teman. Jadi kemarin itu kan kita udah belajar ya teknik aljabar 1, 2, ya kan. Sekarang masuk ke 3, terus SPLDV ya kan, pertigasamaan yang basic banget. Itu kan udah ya kemarin ya. Jadi ini kita udah selesai untuk ibaratnya fundamental aljabar. Yang berikutnya itu ada apa lagi? Ada fundamental geometri, teman-teman. Ada fundamental geometri yang berikutnya akan kita ajarkan ke kalian gitu. Jadi apa namanya? Ya udah ya fundamental apa namanya fundamental geometri. Nanti trigonometri bisa ada di dalam situ gitu. Oke. Tapi definisi kalau kalian udah bisa aljabar, itu kalian tuh kayak udah mungkin ya udah bisa 80% teknik bermatematika gitu. Karena sebenarnya teknik matematika nanti mau konsep apapun itu pasti akan melibatkan aljabar di dalamnya. Gitu ya. Jadi kalau kalian udah menamatkan yang fundamental aljabar ini, kalian bisa dibilang mau langsung move ke konsep, mau langsung belajar lewat BBM itu udah pasti bisa, teman-teman. Gitu. Karena yang di BBM itu materinya aku udah mengasumsikan semuanya itu udah pada bisa fundamental aljabar gitu. Jadi yang paling krusial itu adalah fundamental aljabar. Oke. Jadi ini bisa dibilang ya teknik aljabar yang terakhir lah ya teman-teman ya. Yang terakhir yang bakal kita cover gitu pada pertemuan pada hari ini. Dimana ini ngelanjutin yang level 2 kemarin. Teknik aljabar itu ada 3 ya teman-teman ya. Ada 1 yang dasar banget ya kan ya. Ada eksponen segala macam. Terus yang kedua kemarin kita combine dengan pemfaktoran ya kan. Dan sekarang yang ketiga ini kita akan combine dengan eksponen gitu. Jadi kombinasi antara semuanya pemfaktoran dan juga eksponen digabung dalam satu persamaan. Nah, itu yang kita bakal pelajari pada hari ini kayak gitu. Oke, sip. Nah, yaudah sekarang kita langsung mulai aja untuk proses belajarnya. Jadi, bentar. Nah, jadi kayak ya maksud ini kayak gimana ya, teman-teman ya? Bentar. Oke, sip. Nah, sekarang ini kita bakal mulai gitu ya untuk teknik aljabar yang ketiga. Oke. Ini ada teknik aljabar yang level 3, teman-teman. Nah, jadi ingat ya, ini aku selalu bilang, aljabar itu adalah teknik berhitung. Jadi kita fokusnya itu adalah selalu ingin melakukan simplifikasi. Oke? Simplifikasi. Dan ketika ada sebuah persamaan, ketika nantinya udah melibatkan sebuah persamaan, itu kita ingin mencari nilai gitu ya. Mencari nilai atau variabel yang tidak diketahui gitu. Tapi yaudah kita fokus ke simplifikasi dulu aja. Karena at the end, kalau misalnya udah ada persamaan, itu kita tuh udah tinggal memakai skill dari aljabar yang kita punya untuk menyelesaikan persamaan apapun di matematika gitu. Oke? Nah, kita bakal mulai review dari mana gitu ya. Dari yang paling basic, teman-teman. Yaitu adalah operasi. Ini ada teknik yang pertama. Operasi pecahan aljabar. Oke, ini adalah ya operasi aljabar, teman-teman. Gitu. Nah, jadi operasi pecahan aljabar ini dia kayak gimana gitu ya. Ya udah, sesimpel kalau misalkan ada pokoknya ada pecahan nih, tapi dia tuh punya variabel. Oke? Dia punya pecahan dan ada variabelnya. Nah, contohnya gimana? Contohnya itu adalah katakan X per 2 ditambah 3X per 4. Oke, coba deh. Mungkin sebelum kita lanjut, ada yang masih bingung nggak? Kalau bentuk kayak gini dikerjainnya kayak gimana, teman-teman? Ada yang masih bingung? Yang bingung ketik nol seperti biasa. Oke, ada yang masih nol, ya kan? Nah, prinsipnya, pokoknya ya, prinsipnya ya teman-teman ya. Namanya itu operasi, operasi pecahan ya terutama ya.
Namanya operasi pecahan. Kalau misalkan dia itu bentuknya adalah penjumlahan atau pengurangan, oke, maka dia mindsetnya gitu ya, kita tuh harus menyamakan penyebut gitu, oke, menyamakan penyebut atau bagian yang bawah gitu. Nah jadi kayak ya kita tentuin gitu ya, di bawah kan 2/4, ya kan. Nah kita coba samain yang bawah gitu, dia kira-kira bisa gerak ke angka yang mana gitu, angka yang sama gitu ya teman-teman ya. Ya udah ini basicnya udah dijelasin di FM2 dan FM3 gitu ya. Jadi kalian kalau misalkan lupa bisa coba ngeliat di FM2 atau nggak FM3, aku agak lupa. Kayaknya FM3 deh gitu ya. Itu tentang operasi pecahan yang biasa gitu. Tapi intinya bagian bawah itu adalah kita 2/4. Dia sama-sama bisa gerak ke angka 4, teman-teman. Oke, dia bisa sama-sama gerak ke angka 4. Jadi ya udah, yang dua ini bisa gerak ke angka 4. Nah, caranya gimana? Ya dikali 2. Oke. Bawah dikali 2, atas dikali 2. Jadinya 2/4. Oke. Nah, terus yang ini ya udah 4 gerak ke sini kan? Ya nggak berubah gitu. Berarti atasnya juga nggak berubah. Oke. Nah, ingat ya, X dikali 2 itu adalah 2X. Jadi, kalau bawahnya udah sama, kita bisa langsung jumlahin teman-teman. 2X tambah 3X per 4. Jadinya adalah 5X per 4. Gitu. Oke. Nah, gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Aman. Oke, sip. Nah, mungkin gini ya teman-teman ya. Sekarang kan kita udah mulai masuk ke bagian teknik berhitung. Bukan lagi, oke kita udah tahu fundamentalnya kayak gini, ya kan? Tapi kita kalau selalu pakai fundamental, itu kan pasti menguras waktu gitu ya. Ya kan? Dia akan menguras waktu kalau misalnya soalnya tuh jadi lebih susah. Nah, jadi sekarang kita bakal langsung praktek gitu ya. Kita bakal, pokoknya mindsetnya adalah kalau ada operasi pecahan, penjumlahan atau pengurangan, kita selalu bisa memakai metode kupu-kupu. Oke. Nah ini yang waktu aku ajarin kemarin ya teman-teman yang pas gempa ya. Ya, mungkin ada yang ingat ya. Yang aku lagi jelasin metode kupu-kupu tapi gempa. Jadi kalian, tapi mungkin sini bakal aku review lagi gitu ya tentang metode kupu-kupu. Oke. Jadi caranya tuh gimana? Misalkan A per B ditambah C per D. Oke. Jadi metode kupu-kupu itu adalah ya karena dia bentuknya kayak kupu-kupu gitu. Nah, caranya gimana gitu ya? Stepnya ini kali ini, dan ini kali ini. Oke? Itu adalah metode kupu-kupu ya teman-teman ya. Ya kupu-kupu, ya kupu-kupu cacat dikit lah ya. Tapi ya bentuknya mirip lah ya, mirip-miripin aja lah. Oke? Nah, jadi ya udah. Step pertama ini kali ini berapa? B kali D kan? Nah, ya udah. Terus ini kali ini berapa? A kali D. Ya udah, AD. Oke? Dan ditambah, tambahnya tambah. Ini. Ya udah, B kali C. Selesai. Ini adalah cara paling gampang. Oke, untuk mengerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau misalnya pengurangan gimana? Sama aja. Bawahnya ini kali ini, ya kan? B kali D, terus ini kali ini, A kali D dikurangin.
Ini kali ini. B kali C. Sampai sini bisa dipahamin, teman-teman? Bisa? Oke. Kak, itu harus urut ya? Enggak. Tapi paling enak kayak gitu urutannya. Bawahnya dulu, kan ingat ya, yang mindsetnya apa? Samakan penyebut kan. Jadi ya penyebutnya dulu aja yang kita kerjain. Jadi yang bawahnya dulu, ini kali ini, dan ini kali ini. Gitu. Jadi kayak ya kupu-kupu lah ya kan. Nah, ya udah bisa kita aplikasikan ke soal yang tadi gitu. X per 2 ditambah 3x per 4. Berarti jadi berapa? Ya udah, ini kali ini per 8. Oke. Terus ini kali ini 4x. Terus nah ini kali ini tambah 6x sama dengan 10x per 8. Nah, kita kecilin. Sama-sama kita bagi 2. Berarti 5x per 4. Nah, sama kan? Oke. Sampai sini bisa dipahamin teman-teman si metode kupu-kupu ini. Oke, bagus. Itu ya. Oke, sekarang kita coba lagi. X per 3 ditambah 5x per 4. Oke, coba kalian kerjain dulu ya, teman-teman ya. Oke, ini coba kalian kerjain dulu. Itu benar semua. Bisa kan? Ingat ya, kalau masih ada yang nggak bisa, tolong banget ditanyain. Sekecil apapun pertanyaan. Ya, makanya ntar kalau misalnya ada kelompok belajar ya kalau ada yang nanya, ya kalian bisa nanya dengan save di situ. Oke, jadi jangan ngejudge ya teman-teman ya. Jangan ngejudge kayak, hah ini si X gitu, si X dia nggak bisa. Gitu. Jangan ya, oke. Nah yaudah, step pertama ingat ya kupu-kupu ya, samain dulu penyebutnya. Ini kali ini, 3 kali 4 berapa? 12. Oke, ini kali ini berapa? X kali 4, 4x. Ini kali ini, 5x kali 3 tambah 15x. Jadinya adalah 19x per 12. Oke, sampai sini bisa dipahamin teman-teman? Oke, paham. Gitu ya. Oke, mantap. Ya udah, kita lanjut ya. Ingat metode kupu-kupu intinya dipakai ketika penjumlahan dan pengurangan. Jangan sampai lupa ya sama yang perkalian dan pembagian ya. Kalau perkalian dan pembagian itu udah aku masukin di teknik aljabar yang kedua. Gitu. Oke. Oke, sekarang yang lain kita coba. eh Katakan 5, katakan gini. 5 per 6x tambah 4 per 9y. Coba. Sekarang kalau kayak gini, dia gimana teman-teman? Ya, ini kan jawabannya susah ya. Tapi kalau udah ketemu jawabannya, ketik satu aja. Yang udah bisa ketik satu, yang belum bisa ketik nol. Oke, bagus. Satu, satu, satu. Oke, satu, 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 satu. Oke, masih ada yang nol nggak apa-apa.
Gak usah malu ya kalau mau lihat private chat, nggak masalah ya teman-teman ya. Oke, ingat stepnya sama. Kali kupu-kupu. Oke, berarti ini kali ini berapa? 9 dikali 6. Berarti jadinya adalah 54. Oke, 54 X, Y. Ya udah. Terus atasnya ini sama ini. 5 kali 9 Y. 5 kali 9 Y itu adalah 45 Y. Ditambah 4 dikali 6X. 24X. Selesai. Oke. Bisa dikecilin nggak? Bisa. Gimana cara ngecilinnya? Ya udah, tinggal kita coba kecilin dia sama dia tuh bisa dibagi berapa gitu. Dibagi dua bisa nggak? Nggak bisa. Nggak dijumlahin ya enggak. Ya kan beda. Satu X, satu Y. Satu meja, satu kursi kan. Beda benda gitu. Oke. Nah, ya udah katakan dia masih bisa dikecilin gitu. Ya udah kita tarik aja, kita colong gitu ya angkanya ya. Katakan kita mau ambil 3 gitu. Ini kita faktorin. 3, dalamnya sisanya 15Y plus 8X per 54XY. Nah, tinggal kita kecilin. 54 ini dia kan jadinya adalah 18 ya. Ya udah, 18. Berarti 15Y plus 8X per 18XY. Nah, itu yang paling sederhana. Oke, jadi caranya kayak gini ya, teman-teman ya. Sampai sini ditangkap. Oke, nah coba lanjut. Itu ya. Nah, coba sekarang yang ini. Oke, bagus. Ayo, ada yang A per 5, ada yang min A per 15. Ayo. Oke, bagus nih. Ada yang bervariasi nih ya. Oke, bagus. A per 15. Ingat, nah, supaya kalian enak, sebenarnya bisa kayak gini aja, kayak set, set, set. Gitu. Ya nggak tahu sih, ya atau kalau mau ya gini juga bisa nih, tak, tak, tak gitu ya. Ya terserah lah mau penamaannya apa ya kan. Tapi kalau aku biasanya ya kali kupu-kupu ya. Metode kupu-kupu lebih cepat aja. Jadi bawahnya 3 kali 5, 15. Atasnya ini 5A min 6A. Nah, min A per 15. Hati-hati, jangan sampai kekecoh, teman-teman. Oke, bisa ditangkap.
Kalau min 1A per 15 salah Kak? Benar dong. Min 1A sama min A sama kan? Satu kan gak ditulis. Nah kita tuh bisa apa ya? Angka satu tuh sebenarnya ya di matematika itu sebenarnya agak kasihan. Kenapa? Karena dia itu ada tapi nggak dianggap. Ih, sumpah drama banget ya sih. Udah X itu harus kita sendiriin. Angka satu itu dia ada tapi tak dianggap, ya kan? Ya udah katakan ada A. Kan dia sebenarnya satu A, tapi nggak dianggap ya satunya, ya. Kasihan. Jadi ya, ya udah. Nggak apa-apa. Oke. Pokoknya si X sama angka satu tuh kasihan ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kalau tiga gini gimana Kak? Ada dua cara. Oke. Kalau matematika ada yang tiga, pokoknya lebih dari dua lah. Ini kan dua nih, ya kan? Kalau dia itu ada tiga, ada beberapa cara. Nah, cara yang pertama, kita coba pikirin angka bawahnya itu bisa sama-sama gerak ke angka mana, teman-teman. Jadi bawahnya kita pikirin, dia tuh bisa bergerak gitu ya. Ya katakan bergerak itu gimana? Katakan dua, dua bisa ke 6 dikali 3 gitu kan. Dia bisa gerak di angka. Nah, dia itu bisa sama-sama gerak ke ya udah ke itunya, ke angka 6, ya kan? Jadinya kalau semua gerak ke angka 6, bawahnya 2, 2 ke 6 itu dikali 3 kan? Ya udah berarti bawahnya dikali 3, atasnya juga dikali 3. Nanti jadinya adalah 3M. Nah, sama ke 12 juga bisa. Boleh, boleh. Bebas. Tapi pilih aja yang paling kecil. 3M. Terus yang ini, dia bisa gerak. Yang ini, dia gerak ke 6 kan? Berarti dikali 2. Atasnya dikali 2 juga. Berarti 2M. Tambah M. Dia nggak bergerak sama sekali ya. Yaitu adalah berarti 6M per 6. Jadinya adalah M. Oke? Bisa dipahamin. Pokoknya mindsetnya ya. Ya pokoknya ya kita pikirin gitu ya. Si penyebut itu bisa gerak ke angka apa. Itu. Itu yang paling penting, teman-teman. Jadi kita pikirin dia itu bisa gerak ke angka mana. Gitu. Atau, Kak, bingung Kak, pakai yang cara kayak gini. Ya udah kalian kerjain aja satu-satu, nggak masalah kok. Ya kalian kerjain dulu aja, katakan yang ini nih kalian kerjain nih, ya kan? Berarti kalau misalnya yang ini dikerjain ya, ya udah pakai kupu-kupu ya. Kan kupu-kupu cuma bisa dua kan? Ya nggak? Kupu-kupu cuma bisa dua nih. Gini, 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 ya kan? Jadi ya udah, ini ke 6, 3M tambah 2M kan? Ini kan? Ya udah, tambah M per 6 gitu. Nah, ini berarti jadinya adalah 5M per 6 tambah M per 6. Nah, ini mah nggak usah pakai kupu-kupu lagi. Orang udah sama ke bawahnya. Iya kan? Yang penting kan kayak dia bawahnya sama. Jika bawahnya sama, tinggal kita jumlahin aja atasnya. 6M per 6. Jadinya adalah M. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi ada apa namanya dua cara gitu. Dua-duanya benar, nggak salah. Kalau kalian bingung hitung langsung ketiganya ya hitung aja dua-duanya. Oke, jadi mindsetnya gitu ya. Pikirin semua penyebut bisa gerak ke angka mana yang sama.
Oke, ini adalah mindset. Oke, gitu ya. Karena kadang kalau kali kupu-kupu itu angkanya tuh bisa jadi besar, teman-teman. Jadi ini adalah step pertama yang harus kalian lakukan. Oke, ini utama ya, utama. Nah, kalau nggak bisa gimana gitu ya? Jika nggak bisa atau nggak kepikiran, baru pakai metode kupu-kupu. Oke, jadi metode kupu-kupu ini adalah last option kalau bisa. Oke, teman-teman, last option. Gitu ya. Iya, kan yang penting coba deh. Kenapa sih kita melakukan hal ini gitu? Kita melakukan hal ini kan karena buat menyamakan yang bawah kan. Jadi emang kalau beda harus samain ya teman-teman ya. Oke, gitu. Ya kalau operasi pecahannya beda samain gitu ya. Oke, sip. Sekarang kita coba lagi. Nih ya, ingat ya, ini mindset. Ini mindset ya. Ini mindset. Oke. Jadi mindsetnya adalah kalau kalian ngerjain operasi pecahan, yang penjumlahan dan pengurangan itu jangan pernah pikirin pakai metode kupu-kupu dulu gitu. Jadi pertama pikirin dulu yang dia bisa gerak ke angka mana yang sama, baru pakai kupu-kupu. Nah, kita bagi contoh lagi. 5 per X sama dengan 4 min 4 per 3X. Coba kalian hitung dulu. Kalau udah ketemu bisa ketik satu, teman-teman. Oke, satu bagus. Nah, sekarang kita coba pakai metode keduanya ya, gitu ya. Kayak kenapa aku bilang kita pikirin dulu dia dia tuh bisa gerak ke angka mana yang sama gitu. Nah, kita coba dulu yang metode pertama ya. Coba. Nah, kalau kita pikirin bagian bawahnya itu sama-sama bisa gerak ke angka mana gitu. Nah, dia bisa sama-sama gerak ke angka 3x, teman-teman. Karena ini punya X, ini punya X, berarti bagian sini kurang 3 kan? Iya nggak? Jadi bawahnya kita bisa buat itu jadi 3x gitu. Nah, ya udah. Nah, terus dari situ baru x ke 3x berarti dikali 3. Ya atasnya juga kita kali 3. Berarti dia jadinya adalah 15 aja. Min 4. 3x sudah sama dikali 1. Jadinya adalah 11 per 3x. Gitu. Oke. Ini adalah cara yang pertama. Kupu-kupu bisa nggak, Kak? Bisa. Tapi ini kalian bakal lihat, dia bakalan jadi lebih, apa ya, lebih jelek bentuknya dibandingkan dengan yang pertama. Ini kita coba ya. 5 per X min 4 3X. Gini ya. Kalau kita pakai kupu-kupu, berarti bawahnya 3X dikali X kan? Berarti jadinya apa? 3X kuadrat. Terus next-nya ini kali ini. Berarti jadinya adalah 15X. Ini kali ini. Min 4X. Berarti sekarang dia jadinya apa? 11X per 3X kuadrat.
Lebih jelek nggak, teman-teman? Nah, lebih jelek ya. Oke. Jadi dia kayak gitu. Nah, ini bisa disederhanain. Sama-sama dibagi X kan. Jadinya adalah 11/3X. Gitu. Oke. Nah, tapi lebih panjang kan? Iya nggak? Lebih panjang kan stepnya kan, kayak ada satu step lagi nih muncul nih di sini. Nah, itulah kenapa ini tuh kayak ibarat cara yang lain gitu ya. Kalau misalkan kalian nggak kepikiran, cara yang pertama yaitu adalah tadi angka gerak gitu ya. Angka gerak kemana, kalian nggak ketemu, baru pakai metode kupu-kupu. Jadi ini ibarat cara, bukan cara utama lah, gitu ya. Itu supaya apa? Supaya jadi lebih simpel dan lebih sederhana. Kayak gitu. Oke, sampai sini bisa dipahamin? Bisa. Oke. 4/X-1/XY. Nah, let's go. Oke. Nah, itu ada 4XY min X per X kuadrat Y kan. Itu bisa disederhanain lagi tuh. Salsa. X-nya yang di atas, coba kamu culik keluar. Oke. Nah, iya. X-nya bisa cetak yang bawah kan. Nah, betul. Boleh. Emang itu jawabannya. Nah, oke. Macem-macem nih jawabannya nih. Seru, seru, seru. Makanya kenapa aku ngadain sesi kelas ini. Karena ibarat gini ya, aku tuh bakal menyamain dulu kalian semua. Supaya kalian tuh berikutnya nggak sama. Apa namanya, kayak nggak salah gitu ya. Nggak sama-sama salah gitu. Jadi, oke, sekarang kita pikirin. Bawahnya bisa gerak ke bentuk yang mana. Ini kita bakal kerjakan dengan dua metode tadi ya. Metode bawahnya gerak ke angka mana, angka atau variabel mana, sama satunya lagi pakai kupu-kupu. Oke. Nah, kalau buat yang pertama gitu ya, dia sama-sama bisa gerak ke XY. X bisa gerak ke XY, XY bisa gerak ke XY. Gitu. X bisa gerak ke XY. Gimana caranya? Kita kaliin Y. Oke. Ini kita kali Y. Atasnya kita kali Y juga. Berarti bakal jadi 4Y min ini XY ke XY dikali 1. 1 kali 1. Udah. Ini bakal jadi yang paling sederhana. Oke. Nah, tapi kalau cara yang kedua, yang kali kupu-kupu, boleh atau enggak Kak? Boleh, enggak masalah. Oke ya. Jadi kayak dia, ya udah katakan kita kali gini ya. Berarti X dikali X kali Y. Berarti jadinya adalah X kuadrat Y. Ya kan? X kuadrat Y. Ini jadi 4XY min X. Nah, coba. Lebih jelek yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Lebih jelek yang kanan kan? Lebih banyak kan? Ya nggak?
lebih banyak gitu loh. Ya oke lah kalau kalian mau bilang sama-sama jelek aku setuju lah. Tapi maksudnya ya lebih jelek yang kanan ya kalau kita bandingin ya, ya kan. Nah, tapi nambah step kan, kita harus nyulik dulu x-nya gitu. 4y min 1 per x kuadrat y. Nambah step nih gitu. 4y min 1 per x y. Jadi nambah step. Tapi rentan untuk salah. Gimana kalau misalnya kalian nggak kepikiran? Ya nggak? Gimana kalau misalnya angkanya gede kayak gini? Ayo. Nah, kalau angkanya gede kayak gini kan bisa jadi kan nggak kepikiran. Ya nggak? Oh iya, tiganya ditarik keluar. Nah, rentan salah nggak teman-teman? Jadi kayak ya rentan salah gitu ya. Karena angkanya tuh jadi gede gitu. Nah, sedangkan kayak ya berbahaya aja, takut ada yang kemis aja gitu. Jadi makanya ya kalau bisa kalian coba maksimalin cara pertama gitu. Karena cara kedua emang untuk beberapa kasus itu bakal jadi jauh lebih cepat. Tapi kalau kalian bisa masterin yang cara pertama, itu kalian bakalan jauh lebih apa ya, teliti gitu. Aku nggak bilang dua-duanya salah, enggak. Iya, tapi kayak dua-duanya benar gitu. Itu ya. Jadi ya kita bisa pikirin ya kayak tadi lah. Oke, next ya kita lanjut. Sampai sini ada yang masih bingung teman-teman? Apa udah paham semua? Oke, mantap. Oke ya, sekarang kita naik level lagi. Eh, B per 3 tambah 2. Nah, tuh. Tambah 2. Gimana, Kak? Ingat, ingat. Kalau ada bilangannya aja, 5 itu artinya adalah 5/1. 2 itu artinya adalah 2/1. 505.001 adalah 5.001/1. Oke. Jangan lupakan hal ini ya, teman-teman ya. Gitu. Nah, jadi ini dia itu sama aja B per 3 ditambah 2/1. Gitu ya. Oke. Berarti ya udah. Ini mah sama-sama bisa gerak angka 3 kan? Ya enggak? Berarti ininya kali 1, ini eh, dikali 3 ya, 6. Wah, mirip nih, B sama 6. Ya udah, berarti jadinya adalah B tambah 6 per 3. Jangan jadi 6B/3 ya. Kalau 6B, ingat, B tambah 6 itu bukanlah 6B. Hati-hati. Oke? Ya, betul. Oke, sekarang kita coba 5 min 2x per 3. Ayo. Oke, itu bagus.
Nah, udah mulai berasa ya progresnya ya, teman-teman ya. Oke. Jadi ya ini anggap aja 5/1 ya. Ini mah tinggal kali pelangnya apa tinggal kali kupu-kupu aja kalau angkanya kecil mah. Berarti jadinya kita kali kupu-kupu 3 15 min 2x. Selesai. Gitu. Oke, udah pada bisa, teman-teman. Anda selalu TBK kayak gini. Nah, tapi kalau kalian nggak bisa kayak gini, kalian nggak bisa selalu TBK. Paham nggak? Jangan meremehkan ya, teman-teman ya. Jadi kita harus, ya udah kalau kalian nggak bisa ini, kalian nggak bakal bisa UTBK. 15 sama 3 nggak bisa dicoret ya, Kak? Nggak bisa dong. Dia kan ada penjumlahan di sini. Dia nggak bersih ya. Ini tuh ini kurang ini, nggak bersih. Kalau mau dicoret, harus bulat sama bulat. Gitu. Oke? Oke, bagus. Sip. Oke, cukup bahagia karena pada bisa ya. Ya nanti bakal ada labubunya, tenang aja teman-teman. Labubunya ya pokoknya 50 ke atas lah ya. 60 plus plus gitu ya. Ah, ya, ya, ya. Oke, sekarang kita coba lanjut lagi. Gimana kalau misalnya A ditambah 2 per A? Aneh dikasih tugas. Iya, itu kita lucu kali ya kalau ada tag namanya Labubuholik ya, teman-teman ya. Kita buat di Discord gitu. Buat di Discord ada badge-nya gitu, Labubuholik gitu. Syarat mengerjakan minimal 20 labubu gitu. Iya, betul. Segitu jawabannya. Intinya sama aja. Sama aja. Nggak ada bedanya. Apapun bentuknya, itu sama aja cara mainnya. Oke, oke, sip. Ya udah, berarti sampai sini dia bakal jadi ini kan A/1. Ini kali ini. Oke. A kuadrat tambah 2 per A. Selesai. Gitu. Oke. Jadi intinya metode kupu-kupu ini ya, dia mau bentuknya itu adalah kotak persegitiga tambah lingkaran per bintang. Pokoknya semuanya sama gitu ya. Ini kali ini, ya kan? Berarti ini kotak kali bintang, ini adalah kotak dikali bintang tambah segitiga kali bulat. Oke? Dia caranya pasti kayak gini. Ini adalah metode kupu-kupu. Nah, sekarang kita coba lagi. Lebih susah nih. X plus 2 per 3 tambah 5 min 2x per 2. Makin susah. Ingat, sama aja cara mainnya. Nggak ada bedanya. Oke? Nggak ada bedanya sama sekali. Oke? Tidak ada bedanya. Coba, ini kalau susah diketik nggak apa-apa. Ketik aja satu kalau udah ketemu jawaban. Oke? Iya, itu bisa. Itu bagus. Itu keren. Keren ya. Ya udah, bawahnya 6.
Ya kan? Ini kali ini, terus ini kali ini kan? 2 dikali X tambah 2 tambah 3 dikali 5 min 2X. Jadi bakal jadi 2X tambah 4 dikali pelangi semua ya. Tambah 15 min 6X per 6. Ya tinggal kita sederhanain lagi. Min 4X tambah 19 per 6. Coba ada yang beda nggak teman-teman stepnya? Kali pelangnya sama aja kan? Tapi cuma nambah di mana? Di bagian ngebuka ini kan? Coba kalau kalian nge-skip bagian yang fundamental aljabar awal-awal, apakah kalian bisa mengerjakan soal ini? Jawabannya enggak. Oke. Nah, kalian mulai berasa ya. Belajar itu benar-benar kayak anak tangga ya. Satu step kecil, satu step kecil lagi, satu step kecil lagi, satu step kecil lagi, ya kan? Oke. Min 4 tambah 19 dari mana? Ini. 2X dikurang 6X. Min 4X. 4 tambah 15. 19. Ayo. Ini materinya. Ini kalau nggak salah FM5 ya, kalau nggak salah ya. Ya kalau salah tinggal dicek lagi. Jadi udah definisi gitu ya. Kita udah tinggal make aja gitu ilmu-ilmu yang dipelajari di FM-FM yang sebelumnya. Gitu. Oke. X tambah 2 per 7. Oke. Coba. Plus 19 dapat dari 4 tambah 15. Ya nanti buat yang anak-anak baru jangan lupa ya buat ngerjain semua labu busi makara ya. Oke. Karena semakin jauh kita materinya akan semakin sulit. Ya. Harusnya udah nggak ada anak baru sih teman-teman sih. Udah di close semua dari minggu lalu ya. Tapi emang kadang ya masih ada aja sih yang mau daftar. Kayak dia bilang, udah kak nggak apa-apa kak telat. Ya udahlah. Oke. Jadi kayak ya sebenarnya kita udah tutup. Tapi kadang masih ada aja yang mau daftar kayak telat nggak masalah. Jadi ya udah. Oke, sip. Ingat ya, ini kali ini, dan ini kali ini. Berarti dia bawahnya berapa? 3 dikali 7, 21. Terus ini dikali ini ya. Oke, 7 dikali X min 1. Terus tandanya dikurang. Nah, ini 3 dikali X tambah 2. Oke. Ya udah, tinggal kita kali pelangnya semua. Ini kali ini kali ini. Ini kali ini kali ini. Min 3X min 6. Ingat ya, ini ada minnya ya. Minnya ikut kita kaliin ke dalam ya. Per 21. Berarti bakal jadi 4X min 13 per 21. Nah, pasti banyak banget yang kekecoh. Di sini siapa yang tulisnya adalah plus 6? Siapa yang di sini tulis plus 6? Kalau yang nulisnya plus 6, itu salah, teman-teman. Oke, ingat, ini kali ke dalam. Oke, minusnya ngikut. Ingat ya, jangan jangan suka tiba-tiba nggak diajak ya. Sakit nggak sih kalau nggak diajak? Ya, tapi kalau buat persamaan nggak apa-apa lah, beda ya, kayak beda. Tapi kalau untuk aljabar gitu ya, kita harus ajak semua, gitu ya. Jangan sampai ada yang nggak diajak. Kalau kalian cuman ininya dikali 3X doang, kasihan.
pas kalian ngaliin ini minusnya nggak diajak gitu. Oke, sedih ya. Jadi ya kasihan sedih. Bisa tapi lambat ngitung ya nggak masalah. Yang penting bisa nggak? Ayo berproses. Ketika kalian ngerjainnya masih lama, tandanya kalian tuh berproses. Lebih baik kalian lama ngerjain dibanding kalian nggak bisa ngerjain sama sekali. Bener nggak? Gitu ya. Akhirnya ketika udah bisa, tinggal di improve, 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 door. Ya, jadilah lagu buholik ya teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Oke, 4x min 13 ketemu dari mana, Kak? Dari ini dibuka semua. Jadi ini kan, 7x kurang 3x, 4x. Min 7, min 6, min 13. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Ya, kayak gitu. Oke, nah kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut ya teman-teman. Nah, naik lagi nih kesulitannya nih. 2 per X ditambah 1 per X ditambah 2. Ingat cara mainnya sama. Oke, coba ini ingat cara mainnya sama ya teman-teman ya. Ini dikali ini, ya kan? Berarti bawahnya X dikali X tambah 2. Atasnya ini kali ini. 2 dikali X tambah 2. Ditambah ini. Tambah X. Oke, bagus. Berarti dia jadinya adalah 2X ditambah 4 dikali pelangi ya. Ditambah X per X kuadrat ditambah 2X. Berarti bakal jadi 3X tambah 4 per X kuadrat ditambah 2X. Selesai. Bisa? Cara mainnya sama aja kan? Ya nggak? Nggak ada cara main yang baru kan? Ya lebih susah aja, wajar lah. Kalian main games kan pasti juga makin lama makin susah. Ya nggak? Masa segitu-segitu aja levelnya? Gitu. Tapi how how to play the game ya sama gitu. Ini ada jempol 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 jempol. Ah, kalau nggak kali silang gimana Kak? Ya kalau kayak gini dia lebih susah gitu. Jadi kalau yang bentuknya udah mulai aneh itu bisa dipakai kali kupu-kupu aja. Jadi kayak kali kupu-kupu tuh dipakai kalau misalnya udah bentuknya tuh aneh.
Yang kalian tuh nggak kebayang kalau dia tuh bisa gerak ke angka mana tuh kan nggak kebayang gitu. Itu baru kalian pakai apa namanya metode kupu-kupu. 2x penyebut dari mana Kak? 2x ini 2 dikali x tambah 2. Ini kan 2 dikali x tambah 2 ini. Jadi dikali pelangi kan? Yang dia penyebut juga kali pelangi kan? Nah, Kak itu 3x dari mana ya Kak? Ini 2x tambah x. Oke? Iya, gitu. Ini emang harus banget dikerjain sendiri sih. Jadi berasa gitu. Nah, jadi ingat ya, metode kupu-kupu dipakai kalau kalian gak kebayang dia bisa gerak ke angka mana. Tapi kalau sekarang bentuknya kayak gini, A per B plus, enggak deh, jangan. Ini aja, X per 6 min 1 min X per 12. Oke, coba. Nah kalau gini kalian kebayang nggak bawahnya bisa gerak ke angka mana? Sama-sama bisa ke angka berapa? 12 kan? Ya udah. Kalau kayak gitu ya gerakin aja bawahnya ke 12. Berarti ini kali 2, atasnya kali 2. 2x min. Nah, ini minnya sama ya. Ya kan? Berarti kan ini dikali 1 kan? Min 1 dikali 1 min x. Berarti bakal jadi 2x min 1 plus x. Hati-hati teman-teman. Hati-hati ada minus di sini. Min 1. Ini kan dikali 1. Ayo, ingat ya. Kalau ada minus, itu harus diajak ya. Jangan sampai dia nggak diajak. Oke, per 12. Baru deh. 3x min 1 per 12. Sampai sini kebayang? Oke, coba yang lain bisa sambil dipahami nih. Kalau yang bingung itu bisa banget dikabarin. Iya, emang pasti kegocek. Tapi lebih baik kalian kegoceknya sekarang kan? Ya nggak? Bayangin kan kegoceknya pas UTBK nanti. Nah kalau sekarang kalian udah muak karena kalian salah terus di min, pasti bakal inget kan? Ya nggak? Ya udah, makanya kenapa akhirnya adalah bubu. Nah, Kak, kalau gitu gimana kali pelanginya? Ini, ya kan? Cara mainnya sama ya. Berarti kan ini kita kali kupu-kupu. Berarti ini kali ini kan? Ya nggak? X tambah 2, X min 1. Terus ini kali ini, ya kan? 5 dikali X min 1. Ini kali ini. Min 1 dikali X ditambah
2. Ya udah, sampai sini semuanya tinggal kita kali pelangi. 5x min 5 min x min 2. Jangan kegocek lagi ya. Ayo, pada kegocek lagi. Bukan min 3, min 7 teman-teman. Minnya diajak ya, nggak bisa dicoret, nggak bisa dicoret. Mau apa aja yang dicoret? Ini berarti kita giniin kan? Iya nggak? Ini kita kali pelangi kan? Ini kali ini kali ini kali ini kali ini. Jalan ya. X kuadrat min X plus 2X min 2. Berarti bakal jadi 4X min 7 per X kuadrat min X min 2. Bukan min 3. Ini hati-hati teman-teman ya. Minusnya nih. Tak ya kan. Minusnya dia aja. X min 1 di atas sama di bawah nggak bisa dicoret, Kak. Nggak bisa. Ingat, ada minus. Dia nggak bersih formatnya. Oke? Dia formatnya nggak bersih ya. Dia tuh formatnya adalah kotak min segitiga per ya mungkin ada kotak dikali segitiga gitu. Dia nggak bersih. Ada ini. Ini tuh dia nggak boleh ya teman-teman. Oke? Oh iya, sorry. Ini plus X ya. Min X tambah 2X plus X. Gitu. Oke, teman-teman. Bisa dipahami kan? Ya ini emang perlu latihan ya. Nanti kalian latihan ya, teman-teman. Oke, adalah bubunya nanti. Gitu. Karena emang harus dikerjain sendiri. Nggak bisa, cuma diliatin doang nggak bisa. Oke, last. Nih ya, last ini yang paling susah. Tapi kemungkinan besar bisa keluar. 3 per X plus 2 X min 1 plus X per X min 1. Jadi coba, nah, kalau semuanya kita kali bakal susah banget gak angkanya? Dia jadi X min 1, X plus 2 dikali X min 1 dikali X min 1. Oke, dia dicoret. Nggak boleh dicoret. Bukan dicoret sih. Tapi kita pikirin dengan metode yang pertama tadi. Kita pikirin bawahnya itu bisa sama-sama gerak ke bentuk apa. Gitu. Oke. Ini kan sama aja. Kita bisa pandang dia kayak 3 per kotak dikali segitiga. Ya kan? Ditambah X per segitiga. Setuju nggak teman-teman? Bentuk ini bisa kita pandang kayak gini. Bener nggak? Kotak, segitiga, segitiga kan? Oke, jadi bawahnya bisa gerak ke mana? Nah, kalau ke bawahnya kita kaliin jadi segitiga, apa namanya, kotak kali segitiga per segitiga kan panjang. Ya nggak? Mending kita gerakin aja bawahnya. Sama-sama ke kotak dan segitiga aja. Gitu. Yang ini ke sini dikali 1. Yang ini ke sini dikali kotak. Jadi kotak kali X. Itu polanya. Ingat, ini adalah prinsip, namanya adalah generalisasi.
Gitu. Jadi make it simple. Ya, yang kelihatan kompleks itu kalian bisa make it simple. Tinggal melihat polanya aja. Nah, berarti ini bawahnya ya udah ini sama-sama kita gerakin ke sini. Gitu. X tambah 2 X min 1 aja. Yang ini gerak ke sini. Sama aja kan? Dikali 1 gitu. Ini ke sini kan dikali 1. Berarti 3. Ditambah, ya udah ini gerak ke sini. Berarti dia kurangnya apa? Kurangnya ya udah dikali X tambah 2. Gitu. Oke. Berarti baru deh tinggal 3 ditambah X kuadrat plus 2X per X kuadrat min X plus 2X min 2. Berarti jadinya adalah X kuadrat plus 2X plus 3 per X kuadrat plus X min 2. Gitu. Oke. Bisa dipahamin. Ini emang harus banget latihan. Nggak bisa cuman diliatin. Kalian bakal ketemu dengan jutaan kombinasi soal yang mungkin. Jangan sampai kalian ngafal, tapi kalian harus ngerjain sendiri dan harus bisa. Gitu ya. Kalau kalian hafal, ya kan, kalian gak bakalan bisa ngerjain soal yang tiba-tiba muncul. Oke? Boleh deh, ini satu lagi nih buat latihan ya. 2 X, X tambah 1 tambah 1 per X tambah 1. Nah, coba. Oke? Berarti dia jadinya berapa? Bawahnya sama-sama gerak. Oke, ini adalah kotak kali segitiga. Ini segitiga. Ya kan? Berarti tinggal kita kali kotak. Ya kan? Ini berarti X, X tambah 1 gitu. Yang ini udah sama atasnya. 2, yang ini tinggal kita kali X. Ya udah. Jadi jadinya 2 tambah X per X kuadrat tambah X. Selesai. Oke? Bisa dipahamin, teman-teman? Oke, sip. Last deh, satu lagi. Ini soalnya unik, teman-teman. Min 3, bawahnya X tambah 2, X min 1, tambah X per X min 1. Oke? Nah, kenapa nggak dioperasi ke X tambah 1 aja, Kak? Ya nggak bisa dong. X, X tambah 1 kan lebih lengkap. Dia kan lebih lengkap, kan? Yang ini kan lebih nggak lengkap. Ya kita lebih geser dia ke yang lebih lengkap. Gitu. Oke? Jadi kita ya geser dia ke angka yang lebih lengkap. Ini
Nah, ini aku langsung bahas aja ya. Ini karena aku mau nunjukin sesuatu, teman-teman. Berarti bawahnya bisa jadi ke X min 1, X tambah 2, ya kan? Ininya udah sama, atasnya min 3. Di sini berarti kurang apa? Kurang X tambah 2, ya kan? Tambah X tambah 2. Nah, ini ada satu step tambahan yang menarik, teman-teman. Nih ya, min 3 tambah X kuadrat plus 2X, X kuadrat, eh, X kuadrat plus 2X min X min 2. Oke. Ya. Berarti jadinya adalah X kuadrat plus 2X min 3 per X kuadrat plus X min 2. Tapi nih ya, ini ada hal satu yang harus dinotis juga. Bahwa kita harus cek apakah dia, pokoknya hasil akhir itu harus kita cek lagi. Apakah dia bisa kita kecilin? Oke. Nah, ini masuknya ke FM16 gitu ya. FM16 deh kalau nggak salah deh. Gitu ya. Nah, ada bentuk yang, luar biasa. Ketemu ya. Dia bisa dibuat jadi lebih sederhana gitu. Atasnya kan bisa jadi X min 3, X plus 3, X min 1. Bawahnya jadinya X plus 2, X min 1. Gila, keren. Coret, coret. Bisa jadi sangat amat, 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 amat simple dan lucu. Oke. Jadi terkadang step paling akhir itu masih bisa disederhanakan lagi. Kalau masih bisa kita faktorin, maka kita faktorin lagi, teman-teman. Pakai mindset yang udah aku ajarin di teknik aljabar yang sebelumnya. Gitu. Keren ya? Puas ya, puas ya. Wih, applause, applause. Give applause to us. Asik. Mantap banget. Asik. Udah deh. Tamat ini mah aljabar. Tinggal kita ke persamaan yang bentuknya aneh-aneh ya. Ya kita udah mulai masuk ke, ya nanti ada ke persamaan gitu ya. Ingat, ini teknik aljabar, nanti ada juga teknik persamaan. Sini ada lagi sih teknik aljabar lanjutan, atau mungkin nanti aku tambahin lagi deh aljabar keempat ya teman-teman ya. Itu yang bentuknya tuh, nah tapi kalau aljabar bentuk keempat harusnya pas SNBT sih gitu. Jadi kalau untuk yang sekarang masih fundamental, kita mungkin belum situ. Nah, tapi turunan diferensial itu, kalau kamu nggak bisa ini, kamu nggak bisa turunan diferensial. Karena teknik aljabar ini kepake di turunan diferensial. Ya kan? Oke. Nah, kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke. Sip. Ya udah, kalau kayak gitu mungkin kita sampai sini dulu kali ya, teman-teman ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ya, kelompok belajar ntar aku share lagi di grup ya, teman-teman ya. Nanti aku bakal share aja dalam bentuk gambar ya. Jadi biar bisa diinikan gitu. Oke, yaudah. Kalau misalnya kayak gitu, kita untuk sesi kelasnya aku cukupin ya teman-teman ya sampai sini dulu. Nanti kita akan ketemu lagi di hari Minggu gitu ya. Dan ya bersama dengan yang lain-lainnya juga, Tarika kayak sama Kaira. Iya, kalau mau belajar ntar bakal aku kirim ya. Oke? Oke, yaudah kalau misalnya kayak gitu kita sampai sini dulu teman-teman. Yuk, makasih banyak teman-teman. Yuk, dadah. Aku end meeting ya.